Pernah nggak kamu merasa dunia ini seperti bergerak terlalu cepat? Setiap kali buka media sosial, rasanya semua orang sedang membangun sesuatu, bisnis, karya, brand pribadi, dan kamu cuma bisa melihat sambil berpikir, aku harus mulai dari mana ya? Kita hidup di zaman di mana semua orang berlomba jadi produktif. Tapi di sisi lain, banyak juga yang diam-diam kehilangan arah, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka nggak tahu apa yang sebenarnya ingin mereka buat. Ide seperti hilang, semangat sering naik turun, dan setiap rencana terasa menggantung di udara. Banyak orang berpikir inspirasi itu datang dari motivasi atau uang, padahal kadang inspirasi datang dari tempat yang nggak pernah kita kira. Dari hal-hal sederhana yang sering kita anggap remeh, dari percakapan singkat dengan orang asing, dari keheningan di sore hari, bahkan dari kegagalan yang dulu sempat bikin kita menyerah. Dan lucunya, justru di saat kita berhenti mencari, inspirasi itu sering muncul begitu saja. Diam-diam mengetuk pintu kesadaran kita. Video ini bukan tentang teori bisnis atau rumus cepat kaya, tapi tentang sumber inspirasi, tempat di mana ide bisa tumbuh alami tanpa paksaan, tanpa ambisi berlebihan. Karena buat saya pribadi, bisnis bukan cuma soal uang, tapi cara kita menyalurkan nilai, makna, dan pengalaman hidup. Kalau kamu sering merasa bingung harus mulai dari mana, mungkin video ini bisa jadi cermin kecil. Kita akan bahas 5 sumber inspirasi bisnis yang jarang disadari orang yang mungkin selama ini sudah ada di sekelilingmu, tapi kamu belum sempat benar-benar melihatnya. Saya masih ingat masa-masa di mana saya ingin sekali punya bisnis sendiri. Bukan karena ingin cepat kaya, tapi karena ada rasa ingin bebas. Bebas dari rutinitas yang terasa hampa. Bebas dari perasaan bahwa hidup saya cuma muter di tempat yang sama tiap hari. Waktu itu saya masih kerja kantoran. Setiap pagi berangkat dengan setengah hati, setiap malam pulang dengan kepala penuh pertanyaan, sampai kapan ya begini terus? Saya sering buka YouTube, nonton orang-orang yang bercerita tentang bisnis mereka. Dan di satu sisi saya kagum. Tapi di sisi lain ada rasa kecil dalam hati yang bilang, kayaknya aku nggak akan bisa kayak mereka. Saya coba cari ide bisnis, tapi semua ide terasa mentok. Saya lihat tren, ikut webinar, baca buku, tapi ujung-ujungnya cuma penuh teori. Nggak ada yang benar-benar klik di hati. Rasanya seperti sedang berusaha menemukan sesuatu yang hilang, tapi nggak tahu bentuknya seperti apa. Sampai satu hari saya duduk di warung kecil dekat rumah. Waktu itu sedang hujan, dan di depan saya ada seorang ibu yang jual gorengan. Tangannya sibuk, tapi wajahnya tenang. Setiap pelanggan datang, dia tersenyum, menanyakan kabar, dan melayani dengan sabar. Saya memperhatikan cukup lama, dan entah kenapa, ada sesuatu yang hangat di dada saya. Ibu itu nggak kelihatan seperti orang yang sedang berbisnis besar. Tapi dari cara dia melayani, dari cara dia membuat orang merasa nyaman, saya belajar sesuatu. Bahwa bisnis bukan selalu soal produk, tapi soal perasaan yang kita berikan ke orang lain. Dari situ saya mulai pelan-pelan berubah. Saya berhenti memaksa diri mencari ide besar. Saya mulai memperhatikan sekitar orang, tempat, kebiasaan, cerita. Dan lucunya dari situ malah muncul banyak inspirasi kecil yang lama-lama tumbuh jadi sesuatu yang nyata. Saya mulai bantu teman desain kemasan produk lokal, bantu tetangga jualan online, sampai akhirnya bisa punya usaha kecil yang tumbuh dari rasa ingin membantu, bukan sekadar cari untung. Perjalanan itu nggak instan. Tapi yang paling saya syukuri, saya belajar satu hal penting. Inspirasi bisnis itu seringkali muncul bukan dari mencari ide, tapi dari menyadari hidup, dari cara kita memperhatikan dunia dengan hati yang terbuka. Pelan-pelan kesadaran itu yang jadi titik balik saya. Dan di segmen berikut saya ingin berbagi apa yang akhirnya saya temukan. 5 sumber inspirasi bisnis yang jarang disadari orang, tapi bisa jadi pintu besar buat siapapun yang mau mulai dari nol. Kalau dipikir-pikir, kita sering mengira inspirasi bisnis itu datang dari hal besar, seperti ide revolusioner, peluang pasar yang belum tergarap, atau modal besar. Padahal banyak bisnis hebat justru lahir dari sesuatu yang sederhana, kepekaan hati dan rasa ingin memberi makna lewat karya. Dari perjalanan saya, ada 5 sumber inspirasi bisnis yang sering terlewat oleh banyak orang, dan kelimanya bukan berasal dari teori, tapi dari pengalaman hidup sehari-hari. 1. Rasa tidak puas yang jujur. Banyak ide besar lahir dari rasa ada yang kurang. Rasa itu kadang muncul saat kamu frustrasi dengan sesuatu, produk yang kamu pakai, layanan yang kamu terima, atau sistem yang terasa nggak adil. Kalau kamu peka, itu bisa jadi benih ide. Contohnya sederhana,
Seseorang kesal karena susah cari kopi enak di desanya, lalu dia belajar meracik sendiri, dan akhirnya buka kedai kopi kecil. Inspirasi itu datang bukan dari keinginan, tapi dari ketidakpuasan yang diolah jadi solusi. 2. Cerita hidup orang lain. Kadang inspirasi bukan datang dari diri sendiri, tapi dari mendengarkan. Kamu bisa dapat banyak ide hanya dengan benar-benar mendengarkan orang. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka keluhkan, apa yang membuat hidup mereka sulit. Kalimat sederhana seperti, andai aja ada yang bantu saya jualan online, bisa jadi benih bisnis yang luar biasa. Kita hanya perlu berhenti bicara sejenak dan mulai mendengar dengan empati. 3. Nilai atau prinsip hidup yang kamu pegang, ada bisnis yang lahir bukan karena peluang, tapi karena keyakinan. Seorang teman saya buka usaha makanan sehat, bukan karena itu tren, tapi karena dia ingin orang lain nggak ngalamin sakit yang dulu ibunya alami. Bisnis seperti ini punya napas panjang karena didorong oleh nilai, bukan sekadar angka. Kalau kamu punya nilai kuat, entah itu kejujuran, keberlanjutan, atau kepedulian, itu bisa jadi kompas arah bisnismu. 4. Hobi dan rasa ingin tahu. Kita sering remehkan hal yang kita sukai, padahal banyak bisnis besar lahir dari hobi yang ditekuni. Ketika kamu menikmati prosesnya, kamu lebih sabar belajar, dan dari situ muncul kualitas. Saya kenal orang yang awalnya cuma suka bikin lilin aromaterapi di rumah, tapi karena ia tekun dan memahami detailnya, usahanya berkembang pesat. Hobi bisa jadi sumber energi yang tak habis selama kamu melakukannya dengan niat berbagi. 5. Luka dan pengalaman pahit ini yang paling banyak dihindari tapi paling kuat. Banyak orang sukses justru membangun bisnis dari rasa kehilangan, kegagalan, atau kesedihan. Karena dari situ mereka tahu rasanya jadi manusia yang butuh solusi. Misalnya, seseorang yang dulu kesulitan cari kerja, akhirnya membuat platform pelatihan untuk bantu orang lain mempersiapkan diri. Luka yang disembuhkan dengan makna bisa jadi fondasi yang sangat kokoh. Kalau kamu perhatikan, 5 sumber itu punya satu benang merah. Semuanya lahir dari kehidupan nyata. Bukan dari rencana bisnis yang rumit, tapi dari keberanian untuk mengamati dan merasakan. Inspirasi bukan soal menemukan hal baru, tapi melihat hal lama dengan cara yang baru. Kadang dunia nggak kekurangan ide, dunia hanya kekurangan orang yang cukup tenang untuk mendengarkan panggilan hatinya sendiri. Dan untuk memperjelas maknanya, di segmen berikut saya ingin berbagi beberapa kisah nyata tentang orang-orang biasa yang menemukan inspirasi bisnisnya dari tempat yang tak terduga. Kisah yang mungkin akan membuat kamu berpikir, kalau mereka bisa mulai dari hal sekecil itu, mungkin saya juga bisa. Setiap orang punya cara berbeda dalam menemukan inspirasi bisnisnya. Dan seringkali cerita-cerita paling sederhana justru menyimpan makna yang paling dalam. Saya ingin berbagi 3 kisah nyata, bukan dari pengusaha besar, tapi dari orang-orang yang menemukan makna lewat keberanian kecil mereka. Kisah pertama, Dini, penjahit rumahan. Dulu Dini hanya ibu rumah tangga biasa di kampung kecil di Jawa Tengah. Ia suka menjahit, tapi nggak pernah berpikir itu bisa jadi bisnis. Sampai suatu hari tetangganya bilang, Dini, kamu bisa nggak jahitin baju sekolah anakku? Di toko semua ukurannya kebesaran, ia coba bantu. Dari satu pesanan itu muncul pesanan lain dan terus berlanjut. Tapi yang menarik bukan sekadar hasil jahitannya. Dini selalu mengantarkan pakaian itu dengan senyum dan ucapan kecil seperti, semoga anaknya semangat sekolah. Ya, dari perhatian kecil itu pelanggan mulai loyal dan sekarang ia punya 4 penjahit lain yang bekerja bersamanya. Bisnisnya tumbuh bukan karena modal besar, tapi karena kepekaan dan ketulusan. Inspirasi Dini datang dari mendengar kebutuhan orang di sekitarnya. Kisah kedua, Rio, barista yang kehilangan pekerjaan. Pandemi membuat kedai tempatnya bekerja tutup. Awalnya ia terpuruk, tapi suatu malam ia duduk di dapur mencoba bikin kopi sendiri sambil ngobrol dengan adiknya. Adiknya bilang, kopi buatanmu enak banget mas, kenapa nggak dijual online aja? Rio awalnya ragu, tapi mencoba. Ia kirimkan kopi ke beberapa teman, lalu mereka mempostingnya di media sosial. Tanpa sadar banyak orang tertarik bukan hanya karena rasa kopinya, tapi karena cerita di baliknya. Rio menulis di setiap bungkus, dibuat dengan harapan bukan cuman kafein. Sekarang harapan kopi jadi brand kecil dengan pelanggan tetap. Inspirasi Rio datang dari luka dan kehilangan yang diubah jadi makna. Kisah ketiga, Meisya, mahasiswa yang frustrasi dengan skripsinya.
Ia kuliah di bidang desain, tapi merasa tugas kampusnya monoton. Suatu hari ia iseng menggambar ulang kemasan produk lokal agar terlihat lebih menarik, lalu mempostingnya di Instagram. Tak disangka, beberapa pemilik UMKM menghubunginya, minta dibuatkan desain serupa. Dari situ, Mesya sadar banyak bisnis kecil kesulitan mempercantik tampilan produk mereka. Sekarang ia punya usaha desain khusus untuk UMKM dengan prinsip membuat produk lokal terlihat seindah niat pemiliknya. Inspirasi Mesya datang dari rasa frustrasi yang diolah jadi kreativitas. Kalau kamu perhatikan, ketiganya punya pola yang sama. Mereka nggak duduk berjam-jam mencari ide bisnis di internet. Mereka hidup dan memperhatikan. Dari kebutuhan orang lain, dari kehilangan, dari rasa bosan, mereka menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang. Mereka menemukan arah. Dan menariknya, bisnis yang lahir dari pengalaman seperti itu biasanya lebih tahan lama. Karena setiap langkahnya berakar pada sesuatu yang bermakna, bukan sekadar tren sesaat. Mungkin kamu juga punya benih kecil seperti itu di hidupmu. Sesuatu yang selama ini kamu anggap biasa, padahal bisa tumbuh jadi luar biasa kalau kamu beri perhatian dan waktu. Di segmen berikutnya, saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak. Bukan untuk berpikir keras, tapi untuk merenung pelan tentang hidupmu sendiri, tentang apa yang sebenarnya ingin kamu bangun, dan dari mana inspirasi itu bisa muncul. Coba kamu tenangkan pikiran sebentar. Bayangkan kamu duduk sendiri di tempat yang kamu sukai. Mungkin di kamar, di taman, atau di sudut kecil rumahmu. Lalu tanyakan pelan ke diri sendiri, apa hal kecil yang sebenarnya ingin aku lakukan dengan sepenuh hati, tapi belum pernah benar-benar aku mulai? Kadang kita terlalu sibuk mencari inspirasi jauh-jauh, padahal sumbernya ada di sekitar. Ada di rasa penasaran yang sering muncul, tapi kamu abaikan. Ada di obrolan ringan dengan teman yang kamu pikir sepele. Ada di momen-momen kecil yang bikin kamu tersenyum tanpa alasan jelas. Pernah nggak kamu merasa senang banget waktu membantu seseorang, walau hal kecil? Atau merasa hidupmu lebih bermakna saat bisa berbagi sesuatu yang kamu kuasai? Mungkin di situ sebenarnya ada benih bisnismu. Bukan karena kamu ingin kaya, tapi karena kamu ingin memberi arti. Kalau kamu pernah ngerasa capek cari ide bisnis, mungkin kamu sedang memaksa diri melihat keluar padahal jawabannya ada di dalam. Apa yang kamu pedulikan? Apa yang bikin kamu marah karena dunia nggak adil? Apa yang bikin kamu tersentuh setiap kali melihatnya? Semua itu bisa jadi pintu inspirasi, asal kamu berani jujur sama diri sendiri. Dan kalau kamu merasa hidupmu belum siap untuk mulai, nggak apa-apa. Inspirasi kadang datang pelan, dia nggak butuh dikejar. Cukup disambut dengan hati yang terbuka. Karena yang paling penting bukan seberapa cepat kamu menemukan ide, tapi seberapa tulus kamu ingin menghidupinya. Coba pikirkan satu hal sederhana yang kamu suka lakukan tanpa disuruh. Menulis, merawat tanaman, masak, ngobrol, bantu orang, atau mungkin sekadar mendengarkan cerita. Bagaimana kalau dari hal itu kamu mulai membangun sesuatu yang enggak harus besar, tapi punya makna. Kadang, hidup hanya menunggu kamu berhenti sebentar, supaya kamu bisa melihat arah yang selama ini sudah terbentang di depan mata. Dan inspirasi selalu datang ke orang-orang yang berani untuk diam dan mendengarkan. Pada akhirnya, inspirasi itu bukan sesuatu yang kita kejar. Dia lebih seperti tamu datang di saat kita berhenti berlari dan mulai hadir sepenuhnya dalam hidup kita. Bukan soal ide besar, bukan soal modal, tapi soal kesadaran kecil yang membuat kita berkata, ini mungkin hal yang bisa aku mulai dari sekarang. Kalau kamu sedang mencari arah untuk memulai bisnis, ingatlah satu hal, kamu nggak harus menemukan sesuatu yang sempurna. Kamu hanya perlu menemukan sesuatu yang berarti, sesuatu yang membuatmu mau bangun pagi dengan semangat, bukan karena uangnya besar, tapi karena kamu tahu apa yang kamu lakukan punya nilai untuk orang lain. Inspirasi sejati sering tumbuh dari hati yang pelan, dari mata yang mau melihat, dan dari tangan yang berani mencoba. Dan mungkin, bisnis terbaik yang bisa kamu bangun bukan yang membuatmu terkenal, tapi yang membuat hidupmu terasa lebih utuh. Jadi, jangan tunggu momen besar. Mulailah dari yang kecil, dari rasa ingin tahu, dari kepedulian, dari pengalaman sederhana yang kamu alami setiap hari. Karena dari hal kecil yang kamu rawat, dengan cinta, bisa tumbuh sesuatu yang luar biasa. Kalau kamu merasa video ini menyentuh kamu, tekan tombol like, bagikan ke temanmu yang sedang mencari arah hidup, dan tulis di kolom komentar. Hal kecil apa yang sedang kamu rasakan ingin kamu jadikan awal dari perjalanan barumu?
Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setelah ini kamu nggak cuma mencari inspirasi, tapi juga berani menjadi sumber inspirasi bagi dirimu sendiri dan bagi dunia di sekitarmu.